ini saya akan mereview film Buya Hamka yang tayang perdana pada Rabu 19 April yang tayang di seluruh bioskop di Indonesia. Saya menonton pada keesokan harinya, yaitu pada 20 April, hari Kamis. Film ini dibagi menjadi 3 volume dengan disutradarai Fajar Bustami. Pada volume pertama ini, film menceritakan dari rentang waktu tahun 1933 sampai 1945, yang dimana Buya Hamka yang diperankan oleh Vino G. Bastian menjadi ketua pengurus Muhammadiyah di Makassar. Dan gayanya yang memimpin berhasil memberikan kemajuan yang pesat pada organisasi tersebut. Buya Hamka juga menulis sastra koran dan cerita romannya yang ditekuninya waktu itu. Karya yang dihasilkan Buya Hamka waktu itu yaitu yang pertama Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dan Di Bawah Lindungan Kak, serta karya roman yang lainnya yang banyak disukai oleh para pembaca. Pada bagian lainnya, Buya Hamka dan keluarganya yang juga dipenuhi rasa syukur dan bahagia dengan memiliki istri Siti Rahma yang diperankan oleh Laudya Chintya Bella menjadi sosok wanita di balik berbagai keputusan penting Buya Hamka sepanjang hidupnya. Salah satunya ketika Buya Hamka ditawari pekerjaan. Semula Buya Hamka yang merasa ragu meninggalkan Makassar akhirnya sepakat untuk menerima pekerjaan tersebut. Akhirnya Buya Hamka dan keluarganya pindah ke Medan, tetapi hidup berpisah karena istri dan anaknya menetap di Padang Panjang. Hamka juga diangkat menjadi pemimpin redaksi majalah Pedoman Masyarakat di Medan. Pada bagian lainnya, kehidupan Buya Hamka pun penuh dengan rintangan. Posisinya yang membuat Buya Hamka mulai berbenturan dengan pihak Jepang hingga harus ditutup karena dianggap berbahaya. Pada lainnya lagi, kehidupan Buya Hamka pun terguncang ketika salah satu anaknya meninggal karena sakit. Usaha-usaha Hamka untuk mendekatkan pada pihak Jepang malah dianggap sebagai penjilat dan musuh, sehingga Hamka diminta untuk mundur dari jabatannya sebagai pengurus Muhammadiyah. Baik, saya akan berpendapat terhadap film Buya Hamka yang telah saya tonton. Pada volume pertama ini diperlihatkan kehidupan Buya Hamka secara lebih dekat, secara lebih intim, yaitu bagaimana Buya Hamka bekerja serta berpikir dalam melakukan pekerjaannya di rumah, serta dinamika kehidupan bersama istrinya. Juga memperlihatkan Buya Hamka di sisi lain dalam menulis romannya dan sikap pemimpin sebagai kepala keluarga di rumah, yang dimana Buya Hamka pun menyebarkan dakwanya dengan notabene sebagai kiai atau ustadz, bisa membuat roman dan di dalamnya pun terdapat ajaran Islam, hal-hal tentang Islam yang bisa dibilang cara dakwah yang tidak biasa. Buya Hamka pun bukan nama sebenarnya. Buya berartikan ayah atau bapak dalam bahasa Arab, sedangkan Hamka yaitu nama dari masing-masing nama depannya, yaitu nama panjangnya Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Abdullah. Kelebihan film Buya Hamka lainnya yaitu saya sangat suka pada segi estetik pada pengambilan gambar dan warna dalam film ini yang cukup kalem, adem, dan seperti membawa kita pada zaman dahulu yang cahayanya tuh sedikit monokrom. Lalu jalan ceritanya pun jelas. Pada awal film diperlihatkan spoiler pada volume 2 dan volume 3 nya, yang dimana pada
volume 2-nya nanti terlihat pada perjuangan Buya Hamka dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dan pada volume 3-nya yaitu menceritakan Buya Hamka semasa kecil. Lanjut pada Buya Hamka yang volume pertama, kembali lagi, di mana sutradara Fajar Bustami yang cukup totalitas dengan membuat sebuah kapal dan ukir angin yang pasti itu membutuhkan biaya yang sangat besar ya. Lalu orang kita sudah laku terjual nomor 1 terbesar di Hindia Belanda, Buya. Salah satu pekerjaan terkejam dalam hidup ialah membiarkan pemikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. film Buya Hamka ini selama saya menontonnya, saya ada pada bagian yang saya merasa merinding, sedih, dan tegang. Yang merasa sedihnya ketika anak Buya Hamka meninggal, tapi Buya Hamka tidak bisa datang dan menyolatkan anaknya. Dan bagian yang merindingnya dimana pada bagian Indonesia merdeka, yaitu Jepang mengalah pada sekutu, dan tegangnya ketika Belanda menggeledah kantor tempat Buya Hamka bekerja untuk menerbitkan majalah, di mana penjajah merasa tidak ditakuti dan merasa terancam karena majalahnya yang cukup laku dan terkenal, yang berisikan penolakan terhadap penjajah, sehingga alat ketik yang ada diambil dan disita, sehingga alat itu tidak membuat Buya Hamka cukup patah semangat, tapi cukup tertib dan cerdas dengan menyembunyikan alat ketik yang lain. Suatu kebanggaan karya saya dibaca oleh tokoh bergerak terkenal seperti Bung Karno. Bisa andai kejadianku. Jadikanlah diri aku contoh bagi mereka, sebagaimana aku mencontoh diri aku. Kita buktikan kembali kepada dunia siapa orang Minang yang sebenarnya. Mereka. Jika hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Jika bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Kekurangan yang saya tidak sukai terdapat pada scene yang tidak dijelaskan lebih detail lagi, yaitu kenapa anak Buya Hamka bisa meninggal dan ketika Buya Hamka bisa berteman baik dengan gubernur Jepang untuk bisa umat muslim bisa lebih bebas beribadah, yang disalah sangkakan oleh masyarakat Buya Hamka mendukung penjajah Jepang. Tentara Jepang sudah tiba dari Belawan. Nasib kitalah yang menentukan. Hamka harus menghimbau seluruh ulama di sini untuk taat kepada peraturan Daini. Itulah tadi pendapat yang saya terhadap film Buya Hamka. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.